Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin jamaah penuntut ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan pada malam hari ini kita akan melanjutkan belajar bersama-sama kita secara rutin menggunakan kitab Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid yang berkaitan dengan ilmu tauhid karya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qara'awi. Dan sebelum memasuki belajar bersama-sama, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik para hadirin jamaah penuntut ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pekan kemarin kita sudah mempelajari yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 99 yang berkaitan dengan afa aminu makrallah, maka apakah mereka merasa aman dari pembalasan atau makar Allah yang tidak terduga-duga. Adapun pertemuan pada malam hari ini kita melanjutkan bab selanjutnya yang berkaitan dengan babu minal imani billah as-sabru ala aqdarillah. Minal imani billah, termasuk iman billah, termasuk beriman kepada Allah. As-sabru ala aqdarillah, bersabar menerima takdir Allah. Di dalam kitab atau buku Al-Jadid Syarhi Kitab Tauhid, di sini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah, tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan qada dan qadar Allah. Jadi seluruh musibah yang menimpa diri seseorang itu atas izin Allah. Dalam ayat ini Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya tidak ada suatu musibah di antara manusia yang menimpa seseorang, baik pada dirinya, baik itu pada hartanya atau yang lainnya, kecuali terjadi karena qada dan qadar Allah. Illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah.
Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wa may yu'min, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, maka Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Yang dimaksud di sini, wa anna man yatasaddaqa bi anna hadhil masa'ib jariyah bi qada'illah wa qudratihi, bahwasanya siapa yang membenarkan, yang mengimani, yang mempercayai bahwa musibah-musibah itu terjadi karena qada dan qadar Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah, maka Allah akan memberi orang yang beriman, yang mempercayai itu sebuah hidayah, hidayatut taufik. Sehingga orang yang mendapatkan hidayatut taufik, karena hidayatut taufik itu khusus, yang bisa memberi hanya Allah, maka orang yang mendapatkan hidayatut taufik akan mendapatkan keridhaan, akan mendapatkan ketenangan dalam menjalani kehidupan. Itu disebabkan dia beriman kepada Allah dan mempercayai as-sabru ala aqdarillah, bersabar ketika diberi suatu musibah, diberi suatu ujian. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Segala sesuatu yang kita perbuat, baik itu yang tidak nampak maupun yang nampak, Allah itu mengetahuinya. Ketika kita diuji oleh Allah dengan suatu musibah, apa yang kita lakukan, baik itu ucapan, perbuatan, Allah akan mengetahuinya. Kita diberi ujian. Ada sebagian orang, dia beriman kepada Allah, mempercayai as-sabru ala aqdarillah, bersabar ketika menerima takdir Allah, diberi ujian, diberi cobaan. Orang yang beriman pasti dia melakukan ketaatan kepada Allah dengan cara beristighfar, mengambil air wudhu, mengangkat tangannya, minta doa. Jika diberi suatu kelapangan dalam menjalani ujian tersebut, itu yang dilakukan oleh orang yang beriman. Dan sebagian orang itu ada yang tidak beriman dengan as-sabru ala aqdarillah, bersabar menerima takdir Allah, diberi ujian, kadang ngomel-ngomel, mengatakan suatu perbuatan yang tidak layak, perbuatan dan perkataannya itu tidak pantas dia lakukan. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman. Makanya di sini perlu kita tanamkan pada diri kita al-iman billah, beriman kepada Allah. Terkhususnya pembahasan as-sabru ala aqdarillah, bersabar menerima takdir Allah. Karena dalam menjalani kehidupan pasti diuji oleh Allah. Adapun faidah dalam surah At-Taghabun ayat 11 di sini, anna syarra
fal khair miqdarun minallah. Bahwasanya keburukan itu sama seperti kebaikan. Keduanya, kebaikan maupun keburukan itu takdir dari Allah. Kita harus mempercayainya. Karena beriman kepada Allah merupakan salah satu pondasi inti keislaman seseorang. Jadi kita mempercayai kebaikan maupun keburukan takdir dari Allah. Karena itu merupakan pondasi tabang yang paling inti. Pondasi yang pertama rukun Islam. Habis itu rukun iman. Nah, pembahasan judul kita pada malam hari ini masuk yang kedua, rukun iman. Jadi harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, bayanu nikmatil iman wa annahu sababun li hidayatil qalbi wal istiqrarin nafsi. Dalam surah At-Taghabun ayat 11 di sini menjelaskan nikmatnya iman. Dikarenakan iman merupakan sebab hati itu diberi petunjuk oleh Allah, dan juga merupakan sebab ketenangan hati. Jadi iman itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan kita. Orang yang mendapatkan hidayah, baik itu hidayah taufik, kalau hidayah taufik itu dari Allah berupa petunjuk. Kalau hidayah irsyad itu dari selain Allah. Contohnya kita belajar membaca Al-Quran. Nah, yang mengajari itu seorang guru. Seorang guru memberikan ilmu kepada muridnya tentang membaca Al-Quran itu termasuk hidayah irsyad. Atau kita bertanya kepada seorang guru, hukum sholat 5 waktu itu apa? Lalu gurunya itu menjawab, hukum sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Nah, itu contoh hidayah irsyad. Jadi iman itu merupakan sebab hati itu mendapatkan petunjuk, baik itu hidayah taufik maupun hidayah irsyad. Contohnya, kalau orang tidak beriman kepada Allah, pasti dia menolak apa yang terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi yang sahih. Pasti itu menolak. Karena iman salah satunya cabangnya beriman, al-iman bi kitabillah, mempercayai Al-Quran. Makanya di sini al-iman sababun li hidayati qalbi, sebab hati itu mendapatkan petunjuk. Hidayah itu taufik, mempercayai kitab Allah. Adapun hidayatul irsyad
contohnya kita belajar bersama-sama di sini. Itu merupakan contoh hidayah atau irsyad. Itu merupakan indikasi tanda-tanda pada diri kita itu beriman kepada Allah. Kalau tidak mempercayai dengan apa yang kita pelajari, gak mungkin mau datang. Yang mengajari aja J6, umurnya berapa tak? 27. Kadang melihat umurnya, apa iya mumpuni dalam menjelaskan? Di situ, kalau orang yang tidak beriman akan melihat celah-celahnya. Tapi kalau yang beriman, dia datang mempelajari, oh iya, ini sesuai dengan kitabullah, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, dia amalkan. Itu yang beriman. Tapi kalau yang tidak beriman, itu pasti cari celah. Oh, yang diajarin itu, oh dikit-dikit bid'ahin, dikit-dikit ngafirin orang. Padahal yang kita pelajari itu tentang ayat-ayat Allah. Oh, ini hukumnya seperti ini. Oh, dalilnya seperti ini. Jadi dalam belajar dia memahami kalau orang yang beriman yang dia pelajari itu kitabullah, hadis-hadis Nabi yang sahih. Oh, yang jadi pedoman hidup saya itu Al-Quran. Oh, hadis-hadis yang sahih. Itu yang beriman. Kalau yang tidak beriman ya tadi cari kesalahannya. Kan ada perbedaannya. Itu hidayah, itu irsyad. Wal istiqrari nafsi. Iman juga akan mendatangkan ketenangan jiwa, ketenangan hati. Kalau orang yang beriman itu mempercayai kitabullah, mempercayai Rasul itu utusan Allah, mempercayai takdir-takdir yang baik maupun yang buruk itu dari Allah. Mempercayai iman-iman itu semuanya secara komplit, tidak kurang satupun, itu akan mendatangkan ketenangan jiwa. Contohnya tahlilan yang ditujukan kepada orang yang meninggal, kan jelas itu amalan kebid'ahan. Sebelumnya dia tidak mempelajari ilmu tauhid sehingga dia mengamalkan perbuatan itu, sering mengikuti acara tahlilan yang ditujukan kepada orang yang meninggal. Lalu dia belajar ilmu tauhid. Oh iya, tahlilan itu merupakan perbuatan kebid'ahan karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasul. Oh, dalilnya jelas, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, maka itu amalan tertolak. Oh iya, kaidahnya ini. Berarti kalau kaidahnya ini, saya mempelajari ini, maka dia akan mengamalkan dalam kehidupannya. Karena dia memiliki al-iman, beriman kepada Allah, beriman kepada kitabullah, beriman kepada Rasul, beriman kepada yaumil akhir. Kan imannya terbangun. Jadi tidak ada keraguan dalam meninggalkan amalan tahlilan tadi, karena dia percaya. Berbeda dengan orang yang imannya itu lemah. Kalau saya meninggalkan tahlilan yang sering kumpul dengan masyarakat di tempat saya, nanti saya dikucilkan. Walaupun firman atau sabda atau janji Allah itu pasti, kalau itu perbuatan kebid'ahan, bisa membatalkan Islam saya. Kalau imannya lemah, pondasinya lemah, akan terbawa arus, akan ikut-ikutan.
Tapi berbeda dengan orang yang memiliki keimanan, pondasinya kuat. Oh iya, saya ini beriman kepada Allah, percaya dengan Allah. Dibangun dalam kaidah hidupnya, prinsip hidupnya, menjalani ketaatan kepada Allah dengan cara meninggalkan perbuatan kebid'ahan. Salah satunya tadi contohnya apa? Tahlilan yang ditujukan kepada orang yang meninggal. Dia mengamalkan itu ya santai-santai aja, tenang, karena dia sudah percaya kepada Allah. Karena kaidah yang terdapat di dalam surat sebelumnya yang kita pelajari, hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang akan memberi pertolongan kita itu Allah. Yang memberi kenikmatan, baik itu kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat, itu Allah, bukan orang, bukan tetangga kita, bukan kiai kita, bukan sesepuh kita, bukan, tapi Allah. Bukan. Faedah yang ketiga, bayanu ihatatul ilmi lillah bi kulli syai'. Dalam surah At-Taghabun ayat 11 di sini menjelaskan tentang ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Baik itu yang berurusan dengan urusan akhirat maupun urusan dunia. Contohnya urusan akhirat seperti apa? Beribadah kepada Allah, sholat, puasa, zakat, dan yang lainnya. Urusan dunia seperti apa? Jual beli. Jual beli itu juga ada tata caranya. Apakah boleh jualan itu dengan cara meminjam bank? Nah, itu kan ada ribanya, itu ada tata caranya. Itu masuk pembahasan fikih, bukan tauhid. Jadi semua ilmu Allah itu mencakup segala, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Bikulli syai'. Sebagaimana wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Faedah yang kelima, anna hidayatut taufiq min khasaisillah ta'ala. Surah At-Taghabun ayat 11 di sini secara khusus menjelaskan tentang hidayatut taufiq. Khusus hanya menjelaskan tentang hidayatut taufiq. Bu? Oh, tak kira tidur semua. Hidayatut taufik itu khusus hanya yang bisa memberikan siapa tadi, Bu? Allah. Hidayatut taufik. Di dalam surah At-Taghabun ayat 11 di sini juga ada yang harus kita perhatikan tentang sabar. Sebelumnya kita sudah mempelajari pembagian sabar. Ada berapa Pak sabar itu? Ada 3. Yang pertama sabar di atas ketaatan kepada Allah. Yang kedua sabar meninggalkan maksiat atau perbuatan kesyirikan. Yang ketiga sabar dalam menerima ketika diuji oleh Allah. As-sabru ala takdir Allah. Kita sudah mempelajari pembahasan as-sabar. As-sabr terbagi menjadi 3. Lalu apa pengertian sabar? Nah, itu belum kita pelajari. Sabar secara bahasa itu al-habsu wal man'i atau wal man, menahan atau mencegah. Contohnya,
As-sabru ala ta'atillah, bersabar, al-habsu, menahan diri. Sabar dalam menahan diri agar selalu di atas ketaatan kepada Allah. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam memahaminya. Itu harus perlu kesabaran. Yang malam ini duduk di sini itu termasuk orang-orang yang sabar, karena dia bisa menahan diri agar selalu di atas ketaatan kepada Allah. Contohnya as-sabr ala ta'atillah, sabar dalam menunaikan sholat lima waktu. Alhamdulillah sini jamaahnya banyak, 1,5 shop dan 2 shop. Rata-rata yang sholat ikut kajian. Itu kan contoh as-sabr ala ta'atillah, sabar di atas ketaatan kepada Allah, menahan diri, al-habs wal man'i. Dan sabar itu juga mencegah seseorang untuk meninggalkan, untuk tidak melakukan perbuatan kemaksiatan dan perbuatan kesyirikan. Itu perlu kesabaran. Ujiannya pasti ada. Sabar ketika hijrah menuju ajaran yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, itu juga perlu kesabaran. Yang sebelumnya ikut acara tahlilan tadi, lalu dia meninggalkan perbuatan tersebut karena tahlilannya ditujukan kepada orang yang meninggal. Di situ kan perlu kesabaran dalam meninggalkan, mencegah dirinya jangan sampai melakukan itu lagi. Walaupun yang ngundang tahlilan itu keluarga sendiri, tapi kan punya prinsip di situ. Prinsipnya apa? As-sabru ala maksiatillah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam meninggalkan perbuatan kebid'ahan. Di situ kan kaedahnya terbangun, menahan dan mencegah. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, habsul nafsi anil juz'i wa habsul lisan anis sab'i was sahbi. Adapun secara istilah, menahan diri dari galau atau gundah, sifat tidak tenang dalam hati. Menahan diri dari mengadu atau murka ketika diberi ujian. Dia termasuk orang yang sabar, mulutnya dijaga, omongannya dijaga. Kalau dia bersabar, dia beristighfar. Diberi ujian, contohnya di sini bapak-bapak dan ibu-ibu, kadang diuji dari anaknya, putra-putrinya, kadang diberi nasihat, agak ngeyel dikit lah. Nah, itu harus sabar. Itu nggak boleh melontarkan perkataan-perkataan yang kotor. Karena tadi, kalau kita tidak menjaga mulut kita, itu akan terjatuh ke dalam perbuatan keburukan. Karena dalam kaidah fil kalam, kaidah dalam berbicara, as-sumtu khairun minal kalam, diam itu lebih baik daripada berbicara. Ketika diberi ujian, kita lebih baik diam, menenangkan diri, zikir kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Hati itu bisa tenang apabila kita zikir kepada Allah, mengingat Allah. Diberi ujian, kita harus sabar. As-sabr ala aqdarillah. Wa habsul jawarih anil af'al, serta sabar secara istilah itu menahan anggota tubuh dari melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah.
Contohnya apa? Menampar pipi, merobek-robek bajunya. Kan kadang ada orang yang diberi ujian yang sangat berat, kadang sampai mukul tubuhnya, kadang merobek bajunya, dikarenakan tidak sabar. Maka inti pengertian sabar itu menahan, mencegah, menahan diri atau mencegah diri. Sabar. Adapun selanjutnya, di dalam pembahasan ini juga terdapat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedudukannya sahih benar. Wa fi Sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isnatani fin nasi huma bihim kufrun. Ada dua perkara pada manusia, yang keduanya itu menyebabkan mereka kufur, kafir. Jadi ada dua perbuatan yang sering dilakukan di tengah-tengah masyarakat atau manusia. Dua hal ini bisa menjadikan dia kafir. Yang pertama, at-ta'nu fin nasab, mencela nasab, merendahkan orang, mencaci, mengejek keturunannya. Itu bisa menjadikan orang itu kafir. Kadang terjadi di tengah-tengah masyarakat kalau dari golongan keluarga yang tidak mampu, dalam segi ekonominya, kadang itu tidak dihormati, kadang diejek, kadang dicemooh. Sebab ini kita mengikuti kebiasaan kadang di masyarakat merendahkan orang, itu bisa jatuh ke dalam kekafiran. Jadi kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita termasuk at-ta'nu fin nasab, mencela nasab seseorang, mencela keturunan seseorang. Itu jangan sampai. Adapun yang kedua, an-niyahatu 'alal mayyiti, meratapi mayit. Meratapi mayit itu juga tidak boleh. Kadang ada yang keluarganya meninggal nangis sampai dia ini tidak terkontrol, tidak sabar, memukul-mukul anggota tubuhnya, kadang merobek pakaiannya. Di situ imannya diuji. Meratapi mayit yang sudah meninggal itu tidak boleh. Mengadakan acara-acara baik itu ketika meninggal atau sesudahnya, itu juga tidak diperbolehkan. Karena itu merupakan perbuatan kekafiran, membatalkan keislaman seseorang. Itu pasti. Karena zaman jahiliyah dahulu itu sudah terjadi. Ada orang yang meninggal, mau meninggal dibacakan surat Yasin dulu. Kan jelas. Hadisnya iqra'u mautakum ala Yasin. Bacakanlah orang yang mau meninggal itu surat Yasin. Dan sekarang terulang lagi, padahal kedudukan hadisnya itu dhaif, tidak pernah diajar oleh Nabi. Tapi orang-orang jahiliyah yang tidak mau mengikuti Nabi, itu tradisinya diturunkan sampai sekarang. Ada
Sekarang ini orang mau meninggal dibacakan surat Yasin dulu, bukannya ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah, tapi di Yasin. Setelah meninggal, acara lagi 7 hari tahlilan, baca surat Yasin, ditujukan kepada orang yang meninggal. Setelah 7 hari selesai, nyewu, menyembelih kambing yang ditujukan kepada orang yang meninggal. Habis nyewu lali biasanya, lupa sama orang yang meninggal. Kan udah dipicing, kadang udah nggak mau ziarah kubur, karena dia tidak terbangun pondasinya, imannya. Padahal yang dia lakukan 7 hari atau 1000 hari tadi itu termasuk perbuatan aniyah atau anil mayyit, meratapi orang yang meninggal tadi. Sampai ada orang yang ngadain tahlilan, nyewu itu sampai hutan. Kan membebani itu ya Mas. Membebani plus itu merupakan perbuatan kekafiran. Itu terjadi sekarang. Dari zaman dahulu, masa jahiliyah yang bertemu secara langsung dengan Nabi Muhammad, sampai sekarang itu terjadi. Karena tadi sabda Nabi itu nyata, isnatan finnasi, itu kan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kita juga bisa melihat masyarakat sekarang mayoritas masih melakukan perbuatan at-ta'nu fin nasab, mencela nasab dan meratapi mayit. Jadi kedua hal ini jika dilakukan itu jelas-jelas dia melakukan kekafiran. Karena waktunya sudah habis, Pak, Bu. Sebelum ditutup untuk bapak-bapak, pertanyaan yang pertama untuk bapak-bapak. Tadi ada 2 golongan manusia. Apabila dia melakukan perbuatan itu bisa menjadi kafir. Yang pertama Bapak, mencela nasab. Yang kedua, meratapi mayit. Pertanyaan yang terakhir untuk ibu-ibu, Bu, pengertian sabar tadi apa? Menahan dan mencegah diri. Mungkin kita cukupkan sekian. Jika ada salah kata atau perkataan saya kurang sopan dalam menjelaskan pembelajaran pada malam hari ini, saya minta maaf sebesar-besarnya karena keterbatasan ilmu saya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.